Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam mencapai tujuan kita, yaitu tips disiplin untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Yuk, simak sampai selesai. 1. Make it obvious atau jelas. Ketika kita ingin membangun kebiasaan baru, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah membuatnya jelas. Contohnya, jika tujuan kita adalah berolahraga setiap pagi, letakkan pakaian olahraga di tempat yang terlihat dengan jelas sebelum tidur. Dengan begitu, ketika kita bangun, kita sudah memiliki pengingat visual yang kuat untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Sebagai contoh, jika tujuan kita adalah berolahraga setiap pagi, kita dapat menempatkan pakaian olahraga di tempat yang terlihat dengan jelas sebelum tidur. Dengan tindakan sederhana ini, kita menciptakan pengingat visual yang kuat. Ketika kita bangun di pagi hari, melihat pakaian olahraga tersebut akan langsung mengingatkan kita untuk melaksanakan kebiasaan berolahraga yang telah kita tetapkan. Jelasnya pengaturan visual ini membantu membentuk mindset yang lebih fokus dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam membangun kebiasaan baru. 2. Make it easy atau buat sesuatu itu mudah. Kebiasaan yang mudah dilaksanakan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Misalnya, jika kita ingin membaca lebih banyak buku, siapkan buku di samping tempat tidur atau di tas yang selalu kita bawa. Dengan cara ini, kita membuat kebiasaan tersebut lebih mudah dilakukan dan mengurangi hambatan untuk memulainya. Kebiasaan yang mudah dilakukan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena mengurangi hambatan untuk memulainya. Misalnya, jika kita ingin membaca lebih banyak buku, strategi sederhana yang bisa diterapkan adalah dengan menempatkan buku di samping tempat tidur atau di dalam tas yang selalu kita bawa. Dengan langkah ini, kita secara praktis menghadirkan kebiasaan membaca ke dalam lingkungan sehari-hari kita. Buku yang tersedia secara mudah mengurangi resistensi dan mempermudah kita untuk memulai membaca. Dengan cara ini, kita tidak perlu mencari-cari buku setiap kali ingin membaca, membuat kegiatan tersebut lebih mudah dilakukan secara konsisten. Kelebihan ini membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun kebiasaan membaca yang berkelanjutan. 3. Make it attractive atau menarik. Jadikan kebiasaan yang ingin kita bangun lebih menarik. Jika kita ingin belajar bahasa baru, mungkin kita bisa mencari metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti aplikasi game belajar. Dengan membuat kebiasaan terasa menyenangkan, kita akan lebih termotivasi untuk melakukannya secara konsisten. Kita dapat mencapai ini dengan menjadikan kebiasaan yang ingin kita bangun lebih menghibur dan menyenangkan. Sebagai contoh, apabila tujuan kita adalah belajar bahasa baru, kita bisa mencari metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti menggunakan aplikasi game belajar. Dengan memilih pendekatan yang memberikan kesenangan, kita tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih ringan, tetapi juga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kebiasaan tersebut secara konsisten. Dengan menggunakan aplikasi game belajar, pembelajaran bahasa menjadi lebih interaktif dan seru. Ini menciptakan aspek menyenangkan yang dapat mengubah persepsi terhadap kegiatan belajar yang mungkin terasa monoton. Daya tarik kegiatan tersebut memberikan dorongan tambahan untuk tetap konsisten dalam membangun kebiasaan belajar bahasa baru. Seiring berjalannya waktu, kita tidak hanya memperoleh kemampuan baru, tetapi juga menemukan kegembiraan dalam proses pembelajaran itu sendiri. 4. Make it satisfying atau memuaskan. Memberikan reward kepada diri sendiri setelah melaksanakan kebiasaan juga sangat penting. Jika kita berhasil menjalankan kebiasaan membaca setiap hari, beri diri kita waktu untuk menikmati hobi favorit atau camilan kesukaan sebagai reward. Hal ini akan membuat otak merespon positif terhadap kebiasaan yang kita bangun. Pentingnya memberikan reward kepada diri sendiri setelah melaksanakan kebiasaan menjadi fokus langkah keempat dalam membangun kebiasaan yang disiplin. Jika kita berhasil menjalankan kebiasaan membaca setiap hari, memberikan reward kepada diri sendiri merupakan cara efektif untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Misalnya,
kita dapat mengalokasikan waktu untuk menikmati hobi favorit atau menyantap camilan kesukaan sebagai bentuk reward setelah menyelesaikan sesi membaca. Dengan memberikan reward, otak kita merespon positif terhadap kebiasaan yang kita bangun, menciptakan asosiasi positif antara pelaksanaan kebiasaan dengan pengalaman menyenangkan. Rewards dapat mencakup aktivitas yang kita nikmati atau hal-hal kecil yang memberikan kebahagiaan, sehingga memberikan insentif untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan kebiasaan. Sistem reward ini bukan hanya memperkuat kebiasaan tersebut, tetapi juga membantu membentuk persepsi positif terhadap usaha yang telah kita lakukan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan kepuasan dari mencapai tujuan, tetapi juga merayakan proses perjalanan menuju kebiasaan yang lebih baik. Dalam kesimpulan, membangun kebiasaan yang disiplin melibatkan 4 langkah kunci, menjadikannya jelas, mudah dilaksanakan, menarik, dan memuaskan. Pertama-tama, penting untuk memberikan pengingat visual yang kuat agar kebiasaan tersebut terlihat jelas. Selanjutnya, membuat kebiasaan menjadi sesuatu yang mudah dilaksanakan dengan mengurangi hambatan. Kreativitas juga berperan penting dalam menjadikan kebiasaan menarik. Dengan mencari metode pembelajaran atau pendekatan yang menyenangkan, langkah terakhir adalah memberikan reward kepada diri sendiri setelah berhasil melaksanakan kebiasaan yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan. Dengan merangkul keempat langkah ini, kita membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan kebiasaan positif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga menemukan kegembiraan dalam perjalanan mengubah hidup menuju ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, mengintegrasikan disiplin dalam membangun kebiasaan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan membantu mencapai kesuksesan jangka panjang. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.